Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri serta teman-teman saya. Saya sendiri Muhammad Firdaus. Saya Zaki Rahman. Saya Muhammad Fauzi Lubis. Saya Irgi Juniandra. Kami dari kelompok 3 ingin membuat tugas video BMR tentang bahasa dan tradisi Melayu Riau dengan dosen pengampu Bapak Faisal Hasmen MPD. Jadi kami akan mewawancarai seorang tokoh adat yaitu Datuk Panglima Tongah DPD LLMB yang singkatan dari Lembaga Laskar Melayu Bersatu. Jadi apa-apanya tradisi Melayu yang di Pasir itu masih dipakai atau masih dilestarikan? Contohnya dagang lima. Iya. Tradisi Melayu itu masih kita terutama momen-momen pada hari raya dan bulan puasa. Ini ada kelima gitu ya. Kami di Borneo itu habis asar itu untuk kelima di masjid. Itu di masjid berlima sama lah, saling memaafkan kan gitu. Kemudian di Pasir banyak kita kan ada berlima. Ya tergantung kepada suku tadi pula lah kan. Ya, suku tradisi ini mereka pulau gitu kan. Tapi intinya adalah apa yang kita katakan hari itu tradisi berjalan sama dengan agama. Berarti identik sama agama Iya, Islam. karena Melayu itu identik dengan Islam. Itu, cuma kita bagian daripada organisasi Melayu, makanya namanya Lembaga Laskar Melayu Bersatu. Tepatnya sebenarnya kalau diartikan kita ini kan tentaranya kira-kira. Jadi kalau bicara budaya Melayu itu biasanya kan lebih kepada alam yang lebih tepatnya itu. Jadi Pak, ada beberapa pertanyaan nih. Satu pertanyaan untuk tentang bahasa, satu Itu. lagi tentang apa tradisi. Iya. Nah, Itu kan di bahasa tuh kan ada Melayu di Pasir nih, ada Melayu di Ocu. Itu perbedaan logatnya gimana Pak? Melayu Sama Melayu Ocu. Melayu Ocu. ya. Maksudnya kok bisa berbeda-beda gitu. Iya. Padahal sesama Melayu orang. Ya, dia begini, dia kan ada suku secara luas. Maka ada suku Jawa, suku Minang, suku Batak, suku Melayu. Ada suku yang pada wilayah tertentu dibagi beberapa suku. Seperti kami di Bonai misalnya kan ada suku Melayu, suku Domu, suku Menelu. Mungkin di sini ada suku Ampu, kayak gitu kan? Ya. Ada Oh, itu berbeda. Ada yang kalau kami hanya 3 suku aja, ini tempatnya ada 5 suku gitu kan. Artinya pembagian secara kewilayahan terkecil di Pua atau di kampung itu, maka suku itu berbagi-bagi lah dia. Tapi kalau kita tahu selama ini, suku Jawa, suku Minang, suku Batak itu secara garis besar. Maka masing-masing suku pasti berbeda. Karena kita berada di tanah Melayu gitu, tapi dalam konteks suku kita berbeda-beda. Banyak gitu Pak ya. Banyak sejarahnya gitu kan. Karena saya bilang tadi yang pas itu orang yang paling tahu itu ya di datu-datu adat itu paling tahu dia. Kenapa suku ini, kenapa ini bahasa, pasti antara kita berbeda. Itu mungkin karena asal usulnya berbeda maka sampai ke bahasa pasti berbeda. Padahal sebenarnya tidak, kita nih kita nama Melayu suku Melayu. Melayu. Tapi setelah dirinci secara kampung tadi, ya banyak lagi sukunya. Karena kita bicara suku secara definisi besar ya itu suku Jawa, suku Minang, suku Melayu kita ini orang lain.
karena berada di tanah Melayu. Di sini lembaga ini ada kayak ngusahain ngelestarikan budayanya nggak? Kalau kita secara umum sesuai dengan visi misi, bagaimana hari ini keberadaan bangsa Melayu itu bisa menjadi tuan rumah di negerinya sendiri. Tapi kita tidak merinci kita mau melestarikan bangsa Melayu tidak. Tapi maka ada di dalam LMB itu bahasa kita tidak memelayukan orang Melayu karena memang sudah Melayu, tetapi memelayukan saudara kita yang tinggal di tanah Melayu. Salah satunya bagaimana? Satu, di sini kan panggilannya ada sesuai dengan jabatannya. Ada Datu, Datin, Tuan dan Puan. Maka ketika dia bergabung di LMB ini, kalau dia punya jabatan inti, maka kalau dia laki-laki panggil Datu, dan perempuan panggil Datu. Kalau dia di seksi-seksi lah kan, itu Tuan dan Puan. Nah, dengan misalnya orang kita Jawa gabung, orang kita Batak gabung, ketika dia sudah di sini kita kan harus panggil penyebutan itu. Kalau dia Datu, Datin, maka dia merasa saya tanah Melayu. Kok saya marga Lubis misalnya, panggil Datu juga ya, karena di jabatan di sini dia jabatan inti misalnya kan, dan bapak lah kan di Rambah itu kan, PC Rambah, ya bendahara. Maka kami panggil itu Datu Bendahara. Walaupun dia mendeling gitu. Iya. Yang kedua, kita pakai tanja. Kalau sudah bergabung sini, atributnya salah satunya harus pakai tanja. Jadi dengan dua ini yang kita terapkan di LMB ini, harapan kita, kawan-kawan kita, saudara-saudara kita yang katakanlah selama ini kita katakan dia merantau di negeri kita ini misalnya, dia sudah merasa betul-betul berada di tanah Melayu. Biasanya pakai belangkon misalnya kan, pakai belanja ya kan. Biasanya pakai emas, panggilnya ini udah Datuk, Datin, Tuan, Puan. Nah inilah salah satunya kita mau melestarikan budaya Melayu itu, salah satunya Melayu. Itu kira-kira kalau di lembaga sekolah. Siap-siap. Jadi itu aja mungkin pertanyaan kami, Pak. Maaf mengganggu tadi. Ada Bapak. Sekian tugas video kelompok kami buat. Semoga video tadi dapat menambah ilmu dan wawasan bagi kita semua. Semoga bermanfaat. Amin. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.